Manchester United telah mengonfirmasi 2 perekrutan musim panas saat skuad Erik ten Hag bersiap untuk musim 2024-2025. Jurnalis Melissa Reddy dari Sky Sports saat berbicara dengan The United Stand memuji seberapa proaktif mereka di bawah kepemilikan Sir Jim Ratcliffe. Suasana di Old Trafford musim lalu agak suram. Klub itu sendiri finish di posisi ke-8 dengan 60 poin saat mereka mencatat finish terburuk mereka di era Liga Primer. Meskipun, terlepas dari semua itu, Ten Hag tetap memimpin. Sudah terlalu lama, Manchester United kurang bersemangat di bursa transfer musim panas, tetapi bisnis transfer mereka baru-baru ini dapat mewakili perubahan kepemimpinan. MU bertindak dengan lebih berwibawa. Visi yang dijual Manchester United sekarang dan bagaimana mereka bertindak dengan lebih berwibawa, menurut Reddy penting. Ineos tidak menunggu pemain pergi sebelum melihat opsi lini tengah yang ada. Reddy juga menyatakan bahwa sikap proaktif MU pasti akan membuahkan hasil, karena mereka telah berhubungan dengan berbagai bakat, mulai dari gelandang, bek kiri hingga bek kanan, musim panas ini. Reporter Sky Sports mengatakan bahwa MU telah memiliki kesepakatan yang siap untuk dijalankan. Joshua Zirkzee dan Leny Yoro telah dipastikan sebagai 2 pemain pertama yang direkrut klub pada musim panas ini, yang merupakan hal yang tidak biasa bagi klub yang cenderung menunggu hingga akhir bursa transfer untuk menarik pemain yang mereka incar. Kontrak 6 tahun untuk bek kanan Bayern Munich Nosair Mazraoui telah disetujui. Selama di Ajax, Mazraoui bermain 137 kali di bawah asuhan pelatih asal Belanda tersebut. Hanya 7 pemain, termasuk Lisandro Martinez dan Andre Onana, yang tampil dalam lebih banyak pertandingan di bawah asuhan Ten Hag selama karir manajerialnya. Bersama rekan setimnya di klub Matthijs de Ligt, ingin bergabung dengan tim yang bermarkas di Old Trafford musim panas ini. Scott McTominay telah menyetujui persyaratan pribadi dengan Galatasaray dengan kontrak senilai 5,5 juta euro per tahun. Negosiasi telah berlangsung lama dengan Manchester United. Keputusan Erik ten Hag akan menjadi salah satu poin paling menentukan untuk kesepakatan tersebut. Fulham hanya ingin membayar maksimal 30 juta pound, termasuk biaya tambahan, untuk merekrut Scott McTominay. MU menginginkan sekitar 35 juta pound, dan itu sebabnya Galatasaray mencoba masuk diskusi. Di saat bersamaan, MU tengah berupaya mencapai kesepakatan dengan Adrien Rabiot. United memimpin persaingan untuk merekrutnya, dengan pembicaraan yang mengarah ke arah positif, dan semua pihak kini optimis bahwa kesepakatan dapat segera tercapai. Manchester United sedang berupaya untuk menegosiasikan kontrak untuk Adrien Rabiot senilai sekitar 130.000 pound hingga 145.000 per minggu, ditambah bonus penandatanganan. Manchester United juga telah membuka negosiasi dengan Real Sociedad untuk Martin Zubimendi. Sedangkan, Hannibal telah memasuki tahun terakhir kontraknya dengan United, dan diyakini sebagai salah satu pemain yang siap dijual United, dalam upaya mereka untuk mendapatkan dana guna membiayai pembelian pemain. Setan Merah mengeluarkan sekitar 8 juta pound untuk mengamankan jasa Hannibal dari AS Monaco pada tahun 2019. MU dilaporkan tidak bersedia menerima kurang dari 7 juta pound untuk melepas Maguire musim panas ini. Duo Glasgow Rangers dan Celtic tertarik meminjam dan mempermanenkan Maguire. Pada hari Senin, penyerang muda Arsenal, Chido Martin Obi, mengonfirmasi rumor bahwa ia akan meninggalkan klub musim panas ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua orang di Arsenal selama 4 tahun terakhir, tulis Martin Obi di Instagram. Man United dan Bayern Munich termasuk di antara klub yang telah mengajukan tawaran kontrak untuk Chido Obi Martin, menurut sumber Football Insider. Borussia Dortmund juga telah bergabung dalam perlombaan untuk mencoba dan merekrut pemain sensasional remaja itu. Namun, Fabrizio Romano memastikan Chido Obi Martin resmi ke Man United.
striker berbakat itu meninggalkan Arsenal dan dia baru saja menerima proposal MU. Chido menolak tawaran lebih tinggi dari Jerman untuk bergabung dengan Man United. Proyek MU dinilai meyakinkan talenta top kelahiran 2007 untuk menerimanya. Ruud van Nistelrooy adalah kunci dalam menyelesaikan kesepakatan Chido Obi Martin. Dia berbicara dengan Chido Obi Martin tentang rencana pengembangan di MU. Proyeknya jelas Højlund, Zirkzee, mereka adalah dua penyerang. Namun di belakang mereka, Chido Obi Martin akan dianggap sebagai penyerang ketiga, yang saat ini berada di Manchester United. Idenya, untuk memiliki pemain yang jelas bisa untuk akademi, tetapi juga membantu tim utama saat mereka membutuhkannya. Jalur masuk, inilah yang ditawarkan Manchester United kepada pemain tersebut. Pujian juga disematkan oleh Erik ten Hag terhadap pengaruh Nistelrooy. Pemain Manchester United memuji Ruud dan cara ia bersikap. Ruud dikabarkan memiliki sifat yang baik, sangat vokal, dan sama-sama ahli dalam melatih para pemain bertahan dan penyerang. Amad Diallo telah menerima nasihat dari Yaya Toure saat ia bertekad memenangkan lebih banyak trofi di Manchester United. Amad bertemu dengan Toure selama liburan di Maladewa. Meskipun status legendaris Toure di Manchester City, ia lebih dari bersedia untuk berbagi kebijaksanaannya dengan rekan senegaranya dari Pantai Gading itu. Namun, Amad tidak membocorkan rincian nasihat yang ia terima dari Toure selama liburan musim panasnya di Maladewa, dan malah menggoda bahwa pengaruh nasihat itu akan terlihat jelas menjelang akhir musim. Ia mengatakan sesuatu yang baik untuk Amad. Winger muda telah mengasah keterampilannya dengan ikon sepak bola lainnya, Ruud van Nistelrooy, yang telah kembali ke Old Trafford sebagai asisten Erik ten Hag. Mantan pemain Atalanta, yang kini berusia 22 tahun, mengungkapkan kegembiraannya tentang latihan dengan legenda klub. Menurut Amad, Ruud mencoba membuat MU mencetak lebih banyak gol. Itulah sebabnya dia direkrut di pelatih. Kerja keras Amad dan bimbingan barunya tampaknya membuahkan hasil. Pemain berusia 22 tahun itu bersinar di pramusim, terutama mendapatkan pujian dari manajernya atas penampilannya yang luar biasa melawan Rangers, di mana ia mencetak gol dalam kemenangan 2-0 untuk Setan Merah. Manchester United akan menghadapi Real Betis di laga kedua uji coba Amerika. Meskipun tidak ada kabar dari klub, tampaknya sangat tidak mungkin pemain baru Leny Yoro akan bermain untuk Manchester United malam ini setelah mengalami cedera. Pemain lain yang diganti di awal babak pertama melawan The Gunners adalah Rasmus Højlund. Ten Hag tidak akan mengambil risiko memainkannya. Yang kembali diperhitungkan adalah Victor Lindelof, yang absen dalam 3 pertandingan pramusim pertama karena cedera. Dia akan bermitra dengan Harry Maguire di pertahanan tengah. Lisandro Martinez belum bergabung dengan Tour dan akan berlatih di Manchester. Andre Onana akan menjadi penjaga gawang. Aaron Wan-Bissaka dikabarkan terbang ke London untuk tes medis bersama West Ham. Jika demikian, Lindelof mungkin akan beralih ke bek kanan dengan Jonny Evans masuk sebagai bek tengah. Harry Amos muda diharapkan akan kembali bermain sebagai bek kiri setelah tampil mengesankan pada Minggu pagi. Diogo Dalot dan Luke Shaw juga tetap bertahan di Manchester, sementara Tyrell Malacia melanjutkan pemulihan cederanya dalam latihan individu. Di lini tengah, Toby Collier juga bermain sebagai starter dan akan bermain sebagai starter bersama Casemiro. Dengan Højlund absen, Ten Hag bisa bermain dengan false nine, mungkin Jadon Sancho yang tampil lincah terakhir kali, atau menurunkan Ethan Wheatley. Amad bermain di kanan, Mason Mount di nomor 10, dan Marcus Rashford di sayap kiri. Bruno Fernandes, Alejandro Garnacho, dan pemain baru Joshua Zirkzee berlatih di Manchester.